Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Walladzi ja'ala khairul ayyam yaumul jum'ah. Wa khairul syuhur syahrul ramadan. Wa khairul a'mal salatu liwaqtiha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada. Al-madad biqadaril mashhad. Besar kecilnya pemberian itu tergantung cara pandang. Nikmat sehat yang kita miliki saat ini akan terasa mahal tatkala sakit itu datang. Sakit yang kita rasakan itu sejatinya adalah untuk mengingatkan kita semua yang Allah berikan itu adalah titipannya. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah pada bulan Ramadan kali ini. Allah berikan kita kesehatan, wal'afiyah dan kuah hingga kita bisa beribadah di bulan Ramadan sampai detik ini dengan maksimal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita perbanyak kepada baginda yang mulia. Kita belum pernah jumpa dengan Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Padahal banyak umat terdahulu yang jumpa langsung dengan Nabi, namun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya teringat di dalam kitab, salah satu kitab namanya, pengarangnya adalah Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, atau orang mengenalnya dengan Imam An-Nawawi. Dalam kitab beliau di halaman 533, beliau mengatakan ada dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'udin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Mas'ud, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Bahwa yang paling patut dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada Nabi. Maka hadirin muslimin dan muslimat, tidak merugi kita membacakan selawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada. Setelah Allah memberikan kita kewajiban solat fardu 5 waktu, kemudian sampai saat ini kita melaksanakan bulan puasa Ramadan. Maka di sela-sela itu Allah memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan. Di antaranya ada solat duha. Kita tahu sama-sama solat duha dimulai dari terbitnya matahari atau sekitar 20 menit setelah terbit matahari sampai 15 menit sebelum waktu zuhur masuk. Artinya waktu duha ini sangat lama. Namun walaupun lama, banyak manusia yang lalai akan melaksanakan solat duha. Padahal setelah melaksanakan solat duha atau orang yang melaksanakan solat duha, banyak sekali faedah yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ini duha. Masya Allah. Yang pertama, salah satunya adalah dianggap sebagai sedekah. Maka kata Nabi dalam hadis Muslim, setiap pagi sendi-sendi kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, dan itu semuanya bisa ditebus dengan solat duha 2 rakaat saja. Masya Allah. Artinya ini semacam pajak diri kita lah kepada Allah. Ternyata setelah pajak kendaraan, kita juga punya pajak diri pribadi, yaitu solat duha 2 rakaat. Maka orang yang melaksanakan solat duha sudah dianggap sebagai sedekah jasadnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, lalu yang kedua, orang yang melaksanakan sholat duha, yang kedua, dia tidak dianggap sebagai orang yang lalai. Artinya, dalam hadis Ibnu Majah, bahwa orang yang melaksanakan sholat duha, dia tidak akan masuk dalam golongan orang yang lalai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah susah melaksanakan duha sebenarnya, karena waktunya yang panjang, cuman kita saja kadang-kadang yang malas. Maka oleh karena itu saya mengajak, apalagi di ini bulan suci Ramadan, ayo sama-sama kita laksanakan minimal 2 rakaat saja sholat duha. Kemudian yang ketiga, orang yang melaksanakan sholat duha, maka dosanya diampuni Allah, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Dalam kurung, ketika sholat duha dilaksanakan, yang fardu tidak tinggal. Jangan disalahartikan, saya sholat duha sajalah, karena setelah sholat duha, saya diampuni dosa, walaupun dosaku sebanyak buih di lautan. Tapi sholat zuhur tinggal. Nah, ini salah. Bahwa sholat zuhur yang fardu tetap wajib kita laksanakan, maka bonusnya adalah sholat duha ini. Kemudian, yang keempat, orang yang melaksanakan sholat duha, maka Allah bangun baginya istana di dalam surga. Masya Allah. Di dunia ini kita berlomba-lomba membangun rumah yang mewah, bahkan rela berhutang kemana-mana. Tapi dengan melaksanakan berapa rakaat sholat duha? 12 rakaat sholat duha, maka Allah bangunkan untuknya istana di dalam surga. Bukan di dunia, tapi di dalam surga. Berapa? 12 rakaat. Secara rutin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan sholat duha yang kita laksanakan, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang la'allakum tattaqun, bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mari kita amalkan sholat duha ini. Tidak mudah, namun gampang. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan diri kita, saudara, keluarga, dan kerabat kita yang lainnya. Fa'tabiru ya ulil basar, ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.